Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngupas dimanapun berada, jumpa lagi di podcast Ngupas Ngudoroso Pajak Saking Telatah Sukawati, podcastnya KP2 KP Sragen. Senang sekali bisa kembali menyapa Sobat Ngupas bersama saya Nadia. Dan kali ini saya ditemani oleh bintang tamu spesial kita. Ada Ibu Kepala KP2 KP Sragen, ada Ibu Ani di samping saya. Halo Bu, selamat datang di Ngupas Bu. Halo juga Mbak Nadia, terima kasih sudah bisa hadir kembali di Ngupas. Terima kasih sudah menemani saya lagi nih Bu. Siap. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Sudah siap ngupas-ngupas nih Bu? Siap, kabar baik. Semangat nih Mbak Nadia. Semangat ya Bu ya. Sobat Ngupas kembali ya. Luar biasa. Sobat setia. Sobat setia. Baik Bu, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peraturan Menteri Keuangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang HPP Bu. Ya, dimana kita tahu awal tahun ini ya Bu ya, pemerintah itu telah menetapkan 14 peraturan Menteri Keuangan Bu. Itu merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP ini Bu. Salah satunya nih Bu yang akan kita bahas kali ini Bu. Yang mana nih? Yang salah mana? satu ya. Salah satu ya Bu ya. 1/14. Oh iya, masih ada 13 yang masih lain ada 13. ya. Kapan nih kita bahas? Episode berikutnya ya Bu ya. Oke, siap. Baik, jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 nih Bu. Peraturan Menteri Keuangan nomor 65 tahun 2022. Itu mengatur tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas Bu. Seperti itu. Siap. Sudah siap mengupas-ngupas nih Bu? Sudah ready? Sudah. Baik Bu. Boleh langsung dijelaskan aja nih Bu ke Sobat Ngupas Bu, kan soalnya mungkin ya Bu ya, kalau dengar tentang PPN nih Bu, kan yang terlintas itu adalah tarifnya 11% nih Bu. Apakah kalau jual beli motor bekas atau mobil bekas itu kena tarif PPN yang 11% juga Bu? Tuh, ya. Mungkin yang jadi pertanyaan nih Bu ya. Baik, kita mulai ngupas ya. Boleh Bu. Tadi Mbak Nadia memilih PMK nomor 65 PMK nomor 65. PMK 65 tadi disampaikan Mbak Dea sudah di depan ya, bahwa PMK ini mengatur mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Wah, mungkin jadi Sobat Ngupas mungkin jadi bertanya, loh berarti kalau saya beli motor atau mobil bekas itu ada PPN-nya ya. Sementara kan yang kita tahu kalau mobil baru atau kendaraan sepeda motor baru lah itu baru ada PPN dan mungkin juga PPN BM-nya atas barang mewahnya mungkin ya. Nah ini kok beli bekas kok ya ada PPN gitu ya. Mungkin Sobat Ngupas bertanya-tanya dalam hati. Dalam hati. Jadi gini Mbak Dea, aturan PPN atas kendaraan bermotor bekas ini sebenarnya bukan suatu hal yang benar-benar baru sih sebenarnya. Gitu. Gimana nih Bu? Maksudnya bukan hal yang baru ini? Jadi mungkin kalau kita tengok ke belakang, kilas balik ya. Itu di peraturan Menteri Keuangan sebelumnya nih ya, itu sebenarnya sudah ada PPN atas kendaraan bermotor bekas. Mungkin juga Sobat Ngupas, di antara Sobat Ngupas mungkin juga ada yang punya usaha jual beli gitu kan, showroom gitu, mungkin juga sudah mengetahui PMK ini ya. Nah itu diatur sebelumnya itu ada PMK nomor 79 tahun 2010 Mbak Dea. Udah cukup lama juga ya? Iya, 2010 itu ada PMK 79. Mengatur tentang apa itu? Nah di PMK nomor 79 ini mengatur mengenai pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Jadi sebenarnya PMK 79 ini mengatur pengkreditan pajak masukannya bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Nah, kegiatan usaha tertentu itu apa? Nah, yang diatur di PMK 79 itu adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Nah, jadi di PMK 79 ini sebenarnya sudah diatur nih ya, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu terutang PPN.
Namun di PMK Namun, 79 ini dia mengatur berapa sih pajak masukan yang bisa dikreditkan. Diatur di PMK 79 ini pajak masukannya sebesar 90% dari pajak keluaran. 90% dari pajak keluaran. Betul. Jadi kan kalau PPN mekanisme normalnya kan adalah selisih antara pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi simpelnya aja Mbak Dea, secara sederhananya di PMK 79 ini besarnya PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu sebesar 1%. Oh iya, 1% didapat dari itu tadi ya Bu ya? Iya, pajak masukannya 90%-nya dari pajak keluaran. Jadi pajak keluaran dikurangi pajak masukan itu sebesar 10% kan? 10%. Pajak pertambahan nilainya 10%. 10% dari 10% ketemu 1%. Oke, jadi sebenarnya untuk aturan mengenai penyerahan kendaraan bermotor bekas ini sebelumnya sudah ada ya Bu ya? Di PMK nomor 79 tahun 2010 itu tadi ya Bu ya. Oke Bu, kita sekarang bahas mengenai aturan yang baru ini gimana Bu? Kita mulai kupas ya. Iya, mulai masuk nih Bu ke dalamnya. Masuk ke materi PMK 65 ya Mbak Dea. Jadi gini Sobat Kupas, nah di PMK 65 ini diatur kembali mengenai PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ya. Nah, kemudian apakah setiap penyerahan kendaraan bermotor bekas itu terutang PPN? Itu mungkin pertanyaannya ya. Pasti bertanya-tanya. Oke, kita bahas dulu dari dua sisi. Dari sisi subjektifnya dan dari sisi objektif. Bagaimana nih Bu? Kita mulai dari sisi subjeknya dulu. Subjeknya dulu, subjek siapanya ya. Nah, di pasal 2 PMK nomor 65 ini mengatur bahwa setiap pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas harus memungut dan menyetor PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Oke, dengan besaran tertentu. Apakah besaran tertentu itu ya? Kita di sini mengenal istilah besaran tertentu yang sebelum PMK 65 ini ditetapkan itu belum ada ya istilah besaran tertentu. Nah, mungkin nanti kita bisa kupas di episode selanjutnya Mbak Nadia khusus membahas besaran tertentu. Ya, jadi ada beberapa penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dia pengenaan PPN-nya menggunakan besaran tertentu. Jadi nggak cuma kendaraan bermotor bekas. Tapi kita bahas di episode yang lain ya. Ya betul. Jadi tetap simak podcast kita ya. Ngupas Mudoro Pajak saking Tlatah Sukawati ya. Lanjut ya ke materinya. Jadi tadi subjeknya itu ya pengusaha kena pajak, dia melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi subjeknya adalah dia itu pedagang ya. Memang dia usahanya jual beli kendaraan bermotor bekas. Nah, itu subjeknya. Kemudian kalau kita lihat dari objeknya itu adalah penyerahan kendaraan bermotor, tapi dia bukan merupakan aktiva yang menurut tujuan semula itu tidak untuk diperjualbelikan. Ya, ada itu sebagaimana diatur di pasal 16D Undang-Undang PPN. Jadi memang tujuan semulanya memang untuk diperjualbelikan nih kendaraan bermotor bekas. Terus dari sisi objeknya ya, dari sisi objeknya. Jadi tidak termasuk sebagaimana yang diatur di pasal 16D. Baik. Jadi tadi ternyata ada unsur subjektif dan objektifnya ya Bu ya. Kalau subjeknya itu adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu ya Bu ya. Oke, jadi kalau dari subjeknya tadi ya Bu ya, itu adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas ya Bu ya. Kegiatan usahanya itu adalah jual beli kendaraan bermotor bekas ya Bu ya, kayak showroom gitu ya Bu ya. Oke, kemudian kalau dari objeknya ini adalah kendaraan bermotor bekas yang bukan BKP ya Bu ya, yang untuk tujuan semula untuk tidak diperjualbelikan, sebagaimana diatur dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Mungkin boleh dijelaskan itu Bu, maksudnya gimana itu Bu? Yang pasal 16D yang pasal 16D. Jadi gini Mbak Dea, kita ilustrasikan aja ya. Misalnya nih ada suatu perusahaan PT ABC kita sebut ya. Nah, dia bergerak di bidang industri minuman kemasan dengan merek drink misalnya. Nah, perusahaan ini dia memerlukan armada untuk pengangkutan produksinya ya. Nah, dia kemudian pada suatu saat dia membeli
armada berupa truk. Oke, beli truk gitu ya. ya. Ini memang truk ini dari awal memang digunakan untuk pengangkutan, tidak untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian pada suatu waktu karena truk ini mungkin sudah mulai habis nih masa manfaatnya ya, dia sudah sering rusak. Kemudian perusahaan memutuskan untuk menjual truk ini kepada PKP lain yang ada di dalam negeri ya. Nah, atas penjualan truk ini, karena memang dari awal itu digunakan untuk pengangkutan, nah ini tidak confirm pas di PMK 65, namun dia confirm atau sebagaimana diatur di pasal 16D itu tadi ya. Jadi pengenaan PPN-nya tidak mengacu di PMK nomor 65, tidak menggunakan besaran tertentu, tapi menggunakan tarif PPN secara umum. Tarif PPN secara umum 11%. 11% mulai 1 April 2022 ya, Mbak Nadia. Seperti itu contohnya. Seperti itu contohnya. Jadi sudah cukup jelas ya Bu ya mengenai aturan di PMK nomor 65 ini tentang penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Kan timbul pertanyaan. Bagaimana cara penghitungannya Bu? Mungkin Sobat Ngupas penasaran nih Bu. Cara penghitungan PPN-nya ya. Iya, betul. Tadi sudah kita kupas ya mengenai PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ini. Dia menggunakan besaran tertentu. Nah, berapakah besaran tertentu itu? Nah, ini mulai berlaku 1 April 2022. Besaran tertentunya adalah sebesar 1,1% Mbak Nadia. 1,1% dari harga jual. Harga jualnya. Misal ada suatu showroom menjual motor gitu ya Bu ya dengan harga 20 juta. Itu nanti terutang PPN 1,1% dari 20 juta. Seperti itu ya. Dan kemudian tarif PPN ini kan nanti dia akan berubah ya, paling lambat 1 Januari 2025. Itu nanti akan menjadi 12% tarif umumnya. Nah, kemudian kalau untuk besaran tertentunya dia menyesuaikan menjadi 1,2%. Begitu cara menghitung PPN-nya. Cara menghitungnya seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi untuk tarifnya itu bukan pakai tarif PPN yang normal ya Bu ya, 11% itu ya Bu ya. Tapi pakai besaran tertentu ya Bu. Besaran tertentu. Nah, besaran tertentu itu diatur tersendiri sih, ada PMK-nya yang diantara yang 14 tadi. Dari 14 tadi. Tadi kita ada janjikan mau kita kupas lagi ya di episode selanjutnya. Jadi tetap stay tune ya Bu ya di YouTube KP2 KP Sragen. Di podcast Ngupas. Oke Bu, lanjut nih ya Bu ya. Kalau misal ya Bu ya, timbul pertanyaan lagi nih Bu. Saya beli mobil bekas. Nah, itu misal mobilnya itu memerlukan ganti spare part atau ganti aksesoris atau bahkan misal perlu servis juga nih Bu. Nah, itu gimana Bu penghitungan pajaknya? Pengenaan pajaknya. Pengenaan pajaknya. Mungkin ini yang menjadi perhatian juga ya untuk para Sobat Ngupas. Apakah kena 1,1% atau 11%? Iya. Jadi kita bikin ilustrasi lagi aja. Baik. Nah, misalnya nih Sobat Ngupas nih punya showroom. Mobil bekas gitu ya. Nah, di samping melakukan penjualan mobil bekas, juga mempunyai usaha penjualan spare part atau suku cadang ya, karena mungkin kan mobil bekas ada beberapa spare partnya atau suku cadangnya yang memang harus diganti. Nah, bagaimana pengenaan PPN-nya? Nah, jadi untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas tadi itu menggunakan besaran tertentu sebesar 1,1%. Nah, sedangkan untuk penjualan atau penyerahan spare part itu menggunakan tarif yang berlaku secara umum atau menggunakan tarif normal yang 11%. Ya, seperti itu. Jadi memang ada dua penghitungan jika Sobat Ngupas melakukan penyerahan selain kendaraan bermotor bekas. Sama juga dengan jika melakukan penyerahan jasa servis atau jasa perawatan ya misalnya. Itu sama pengenaan PPN-nya juga berlaku tarif umum atau tarif normal PPN sebesar 11%. Oke, baik. Jadi kalau misal showroomnya itu usahanya
jual beli motor bekas itu kenanya yang besaran tertentu tadi ya Bu ya, 1,1%. Kalau showroom itu juga ada jual beli penjualan spare part atau aksesoris atau ada jasa servis juga ya Bu, yaitu kenanya yang tarif PPN normal 11%. Oke, seperti itu tadi ya Bu. Kemudian nih Bu, kalau untuk pajak masukannya itu Bu, itu apakah bisa dikreditkan atau gimana Bu perlakuannya? Jadi ini kita membahas pajak masukan ya. Nah, pajak masukan itu kan pajak yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak ya pada saat dia melakukan perolehan barang atau jasa kena pajak. Nah, pada saat PKP ini dia melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas, di situ ada pajak masukannya ya. Ataupun mungkin pembelian lain yang sehubungan dengan kendaraan bermotor bekas tersebut. Nah, karena penyerahannya penghitungan PPN yang menggunakan besaran tertentu, pajak masukannya tidak bisa dikreditkan Mbak Nadia dari pajak keluarannya karena dia sudah menggunakan besaran tertentu tadi. Ya. Tapi gimana gitu nggak sih Bu kalau nggak bisa dikreditkan? Apakah terus kayaknya kok kita udah bayar tapi kok pajaknya nggak bisa diperhitungkan dari pajak keluaran yang harus kita pungut, harus kita setor gitu ya. Mungkin Sobat Ngupas bertanya, nah atas pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan ini bisa dibiayakan Mbak Dia sebagai biaya usaha. Bisa dibiayakan ya. Jadi nanti dalam penghitungan laba atau rugi usaha di situ ada biaya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan tadi. Jadi tenang aja ya. Jadi bisa diakui sebagai biaya. Bisa dibiayakan. Betul. Baik Bu, itu tadi ya Bu ya. Kita udah bahas mengenai aturan di PMK nomor 65 tahun 2022, terus tarifnya yang menggunakan besaran tertentu, cara penghitungannya, subjeknya dan objeknya ya Bu ya. Kemudian di pertanyaan terakhir tadi apakah bisa dikreditkan atau tidak gitu ya Bu ya, pajak masukannya. Iya. Mungkin kita bisa buat sedikit resumnya ya Bu ya. Supaya bisa mudah gitu ya. Iya, betul, pahami dan diingat-ingat gitu ya. Betul. Jadi PMK nomor 65 tahun 2022 ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kemudian aturan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Di mana pengusaha kena pajak itu wajib yang melakukan kegiatan usaha tertentu atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu wajib memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu. Yang nilai besaran tertentunya itu adalah 1,1% dari harga jualnya. Kemudian untuk pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan ya Bu ya, tapi bisa dibiayakan. Seperti itu. Oke, baik Sobat Ngupas, tidak terasa ya Bu Ani ya, perbincangan kita sudah hampir usai nih Bu. Kita sudah membahas 1 PMK yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP dari 14 ya, PMK yang lain. Jadi kita masih ada 13 PMK. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misal nih Bu Sobat Ngupas masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, itu bisa meninggalkan jejak, bisa berkomentar ya Bu ya di tayangan kami nanti. Tentunya kami nanti akan menjawab pertanyaan dari Sobat Ngupas. Terus apabila Sobat Ngupas mau update informasi terbaru, kita juga punya sosial media. Kita ada Instagram, akun resmi kita akun resmi kita. Kita punya Instagram di @pajaksragen, ada Twitter juga di @pajaksragen. Kita juga punya Facebook di @pajaksragen juga, dan juga YouTube kita di KP2KP Sragen. Tentunya jangan lupa follow semua akun sosial media kami karena ada info-info menarik yang kita bagikan. Iya betul, yang kita bagikan setiap saat. Seperti itu. Baik Sobat Ngupas semuanya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube KP2KP Sragen. Dan juga terus simak podcast kami di Ngupas, Ngudoroso Pajak saking Tlatah Sukawati. Saya Nadia dan rekan saya Ani. Sampai berjumpa di episode Ngupas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.